menghadirkan beberapa narasumber yang berhubungan dengan kesehatan. Dan di siang hari ini, kesempatan siang hari ini kita sudah kehadiran narasumber di studio Pro 1 RRI Singaraja, yaitu Dokter Gigi Komang Sinta Kusumayanti ya. Apakah benar namanya? Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang, senang sekali ya bisa ini. Terima kasih sudah bisa hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan bau mulut ya, bau mulut. Jadi atau mungkin pernah kita mengalami sendiri atau mungkin melihat teman barangkali ya yang mengalami hal serupa. Bau mulut itu emang nggak enak ya, bikin kita nggak pede kadang-kadang, bikin kita minder ya kan. Nah sekarang kita akan membahas ya dengan Dokter Gigi Komang Sinta Kusumayanti. Baik, mungkin Dok sering banget kita dengar kali ya bau mulut itu gara-gara kurang sikat gigi, itu sering ya. Nah sekarang mungkin untuk memvalidasi kali ya mitos-mitos yang beredar, rajin sikat gigi apakah itu memang bisa menyebabkan bisa bau mulut itu ini? Oke, kalau memang rajin gosok gigi, penyebab bau mulut kalau dari saya sih tergantung cara sikat giginya benar apa enggak. Oh, cara sikat giginya berarti harus pakai, ada caranya juga ya, ada triknya juga ya. Ada triknya. Itu gimana mungkin Kalau trik-triknya? gosok gigi jangan gosok maju mundur gitu. Jadi ke harus samping? bulat-bulat. Oh, harus Iya, bulat-bulat ya? bulat-bulat. Jadi menjangkau semua gigi. Kadang soalnya kebanyakan pasien nanya sama saya, "Dok, kenapa saya bau mulut ya? Padahal udah sering gosok gigi, udah sering pakai obat kumur, tapi kok kayaknya masih bau mulut." Memang akhir-akhir ini lumayan banyak yang nanya. Jadi kayaknya cocok nih untuk tema kali ini gitu kan. Pas kali ya. Jadi yang pertama sih memang kalau bau mulut itu memang banyak faktornya. Cuma yang akan saya bahas yang paling sering kita jumpai aja deh. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi untuk mencegah itu yang paling pertama kan udah pasti dong untuk gosok gigi 2 kali sehari, pagi malam sebelum tidur. Nah yang kedua, biasanya saya selalu tekankan ke pasien itu untuk membersihkan karang giginya. Oh, karang gigi, kerak-kerak gigi itu ya? Betul. Waduh, agak susah ya kayaknya itu. Betul, karena kayaknya nggak semua. Dokter, maaf sebelumnya bisa agak diperdekat lagi? Oke. Biar suaranya lebih jelas lagi. Oke. Karena kayaknya nggak semua orang ya aware sama karang gigi kan. Padahal sebenarnya karang gigi itu salah satu penyebab umum untuk bau mulut. Soalnya kalau ditanya kenapa Dok kok saya ada karang giginya ya, padahal saya udah rajin gosok gigi kayak gitu. Karena kan kita kalau gosok gigi kita pasti ada aja sesuatu yang kelewatan secara nggak sadar kan. Pasti ada aja yang nyelip kita nggak ngeh atau enggak. Kadang orang-orang gosok gigi tapi ya buru-buru aja. Jadi nggak semua bersih. Apalagi kalau buru-buru, wah ke kantor mau telat nih. Iya, nah yang penting yang gosok gigi aja, yang penting aja lah, betul. gitu kan. Nggak gosok gigi tapi Listerin doang gitu kan. Nah itu, jadi itu kan berlaku setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jadi itu akan menumpuk. Jadi kalau karang gigi itu kan sisa-sisa makanan yang nggak bisa keluar. Terutama kalau orang-orang yang suka nyangkut makanannya atau istilah Balinya seletan ya. Oh, seletan habis makan biasa kita kan sulitan gitu. Nah itu numpuk secara bertahun-tahun, apalagi kadang orang-orang kan umur 30 ke atas, 40 ke atas itu belum pernah bersihin karang gigi seumur hidupnya. Nah, bisa dibayangin lah kayak gimana. Dari umur berapa ya? Saya pun begitu. Nah, iya perlu dicek. Waduh, dari umur berapa ya? Kalau bisa dibayangin itu dari SMP kali ya. Iya. SMP itu mungkin sudah mulai aktif ya mengkonsumsi berbagai jenis makanan dan minuman. Ya kan? Oke, Dokter. Mungkin selain kurang sikat gigi, mungkin apa ya bisa menjadi penyebab bau mulut yang mungkin sering kita temui sehari-hari, misalnya karena makan sesuatu atau karena kebiasaan-kebiasaan tertentu? Kalau untuk makanan memang dari makanan juga bisa, cuma kembali lagi ke aktivitas biasanya. Kalau lebih suka makan yang lengket-lengket kayak coklat gitu, kalau gosok giginya nggak bagus juga kan lama-lama numpuk juga jadi bau mulut. Terus kalau suka konsumsi alkohol, ngerokok,
ngopi, ngeteh, terus makan makanan yang berwarna gitu juga bisa memunculkan bau mulut secara Bisa tidak menunjukkan langsung. ya. Iya, Apalagi betul. makanan-makanan sekarang kan kebanyakan ya campur Iya. dengan zat warna apalagi ya. Berarti Betul. gimana nih kalau untuk mencegah agar tidak terjadinya bau mulut itu mungkin kita bisa mengantisipasi sejak umur berapa? Nah kalau kita misalkan untuk anak-anak kita lah gitu loh, untuk anak-anak. Kebetulan saya sih kemarin-kemarin anak-anak juga ada ya. Ada ya? Kebetulan datang juga orang tuanya emang ngeluhin bau mulut juga. Bau mulut juga, ya. Kalau dari saya sih kalau umur nggak ada yang menetapkan dari berapa ya. Jadi dari umur berapa aja yang Mungkin dari penting. kebiasaan kali dokter. Iya betul. Kalau anak-anak kan tergantung orang tuanya. Orang tuanya yang harus aktif untuk cari tahu. Jadi kalau umur sih nggak ada batasan umur. Dari umur berapa aja bisa. Dari muda. Karena kalau bau mulut memang kan faktornya banyak. Tergantung setiap orang rongga mulutnya kan beda-beda ya. Iya. Jadi saya nggak bisa samain. Yang satu mungkin ada karang giginya, yang satu mungkin giginya berlubang. Jadi memang harus dicek sih ke dokter gigi. Padahal sih udah rajin sikat gigi anak-anak gitu ya. Tapi dari orang tuanya bau banget sih mulutnya. Nah makanya berhari-hari mungkin karena sering akhirnya orang tuanya ini ya penasaran. Iya. Memang udah pernah ada kasus seperti itu yang mungkin Ada. Jadi mungkin beberapa bulan yang lalu ya memang ada datang orang tua ngajak anaknya memang mengeluhkan gitu. Dok, ini anak saya katanya di sekolah kok bau mulut ya, minta tolong dicek gitu. Dan memang benar, memang kalau pada saat itu sih memang karang giginya memang tebal. Terus saya tanya memang di rumah kalau gosok gigi gimana, mau nggak atau dibantu orang tuanya kan biasanya kalau memang dia belum bisa, memang nggak mau anaknya. Katanya memang karena nggak susah ya ngatur anak kecil. Iya betul, katanya kalau disuruh gitu ngamuk, marah. Jadi makanya saya bilang ya udah berarti ya ini resikonya, saya bilang gitu. Memang kalau bersihin karang itu nggak ada batas umurnya sih. Jadi saya langsung kasih tindakan untuk bersihin karang waktu itu. Karang, kerak-keraknya itu ya. Mungkin itu penyebabnya kali anak-anak kecil. Betul. Ya. Mungkin memang benar ya mitos-mitos yang mengatakan bahwa kalau seandainya kadang-kadang anak kan seandainya cuman satu kali sih ya. Kadang-kadang kalau pagi itu kadang-kadang kalau disuruh mandi ya kan agak-agak bandel ya kan. Mandi kenapa sih gitu. Enggak, mau buru-buru cuci muka aja seperti itu. Kadang-kadang dia lupa sikat gigi. Itu gimana cara untuk ininya, Dokter? Kalau anak-anak sih saya biasanya lebih tekankan ke orang tuanya. Kadang kalau anaknya, soalnya memang pasien saya sih banyakan anak-anak sih. Banyak anak-anak. Iya, banyakan anak-anak. Jadi saya udah tahu sih beberapa karakter anak-anak. Kadang kalau anak-anak tuh memang harus dibujuk. Kadang anak-anak ada yang bisa dia ngerti sendiri. Soalnya kalau yang dibujuk itu yang memang agak PR ya. Jadi orang tuanya yang harus pintar-pintar. Kira-kira kalau zaman sekarang kan gosok gigi udah banyak bentuknya ya. Ada yang bentuk rusa, ada yang bentuk jerapah. Terus dari umur kita juga pasta gigi juga banyak rasanya kan. Kalau dari saya sih selalu bilang ke orang tuanya untuk beliin aja yang rasa-rasa, yang bentuk-bentuk. Jadi mereka seneng gitu loh gosok gigi. Jadi nggak walaupun kita nyuruh tapi kesannya nggak maksa. Jadi mereka lebih mau. Kadang soalnya anak-anak tuh kalau nggak sakit gigi dia nggak akan kapok. Jadi kalau sudah dapat sakit gigi, datang ke dokter, dari sana dia mulai, biasanya saya besok harus rajin gosok gigi ya, baru dia mau. Ya. Tapi bujuknya harus bujuk yang benar ya, kasih sugesti yang benar ya, jangan sampai ya udah sekarang bisa gosok gigi ya, nanti mama beliin coklat kayak gitu. Itu pengaruh juga ya kalau misalnya kita menjanjikan sesuatu yang mungkin dia suka, mungkin kebiasaannya dia suka mengkonsumsi coklat. Jadi orang tuanya menjanjikan makanan itu apakah benar dianjurkan anak seperti itu? Kebanyakan sih seperti itu memang ya. Sebenarnya sih kalau saya sih nggak apa-apa, yang penting memang benar-benar dilakukan aja. Baru buka-buka gitu, wah ternyata udah dibeliin gitu langsung ya bisa ya. Yang penting soalnya kalau anak-anak itu
kan kadang dia di mindsetnya habis cabut gigi beli es krim gitu. Ya. Kalau saya sih yang penting dia mau aja, mau untuk cabut gigi. Untuk reward itu kan kadang emang perlu ya. Yang penting setelah itu maintenance-nya gimana, setelah makan es krim ya dia harus gosok gigi. Gitu aja sih kalau saya. Kembali ke orang tuanya lagi. Ke orang tuanya ya, dengan cara mendidik mereka. Oke. Nah sekarang kita ingin tahu mungkin ya paduan praktis dari Dokter Komang mungkin ya, Dokter Komang mungkin paduan praktis yang mungkin detail ya dengan teknik cara menyikat gigi yang benar. Ini seperti apa? Seperti kalau tadi kan Dokter Komang bilang cara menyikat gigi mungkin secara detailnya seperti apa? Apakah bulat atau kan ke samping kanan kiri? Masing-masing kan gigi kita ini kayaknya beda-beda ya ini posisinya. Betul. Itu kalau di atas seperti apa caranya? Silakan. Kalau misalnya gosok gigi itu memang dimulai dari belakang dulu ya. Belakang kanan kiri boleh. Saya perumpamaan pakai pulpen aja ya. Jadi kita mulai dari belakang, kita gigit seperti ini, terus kita mulai bulat, kemudian ke bagian depan. Jadi harus kena bagian atas dan bawahnya. Kadang orang kan gosok gigi ya digosok aja, kanan kiri gitu. Jadi kadang atas bawahnya nggak kena. Nah biasanya di bagian ujung-ujungnya itu yang banyak karangnya. Karena di bagian sana yang banyak nempel biasanya makanan, sisa-sisa makanan kayak debris, plak kayak gitu. Terus kemudian dilanjut bagian kiri, terus kemudian membuka mulut. Untuk di bagian dalam kita mencungkil, jadi bukan bulat-bulat, jadi dicungkil kayak dicungkil gitu. Untuk bagian bawah, bagian belakang juga sama, pokoknya di area dalam lidah itu gerakannya mencungkil. Iya, dicungkil. Jadi kalau bulat-bulat kan agak susah ya di bagian dalam, jadi biar makanannya keluar atau sisa-sisa debrisnya keluar, jadi kita harus cungkil. Kemudian bagian atas juga sama, cungkilnya ke bawah. Kalau bagian cungkilnya ke atas. Gitu aja sih kalau saya. Iya. Kayaknya harus diterapkan ya kebiasaan cara mensikat gigi yang benar ya. Betul. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang umum orang tua lakukan di zaman dulu kan agak beda kesana. Ada yang atas ke bawah ya kan, ada yang ke samping kanan langsung ke kiri, seperti itu. Oke, baik dokter. Sekarang kita mau ingin bertanya nih, kalau biasanya ya, kalau seumuran-umuran mungkin yang masa-masa produktif begitu ya, kalau misalkan untuk menghilangkan bau mulut itu biasanya kan menggunakan permen yang ini ya, seperti ada yang salah satu permen untuk menghilangkan bau mulut. Itu kalau boleh tahu bertahannya berapa lama? Apakah efektif untuk menggunakan permen? Kalau permen silitol ya maksudnya. Jadi ada mintnya. Kalau silitol boleh aja sih, cuma itu lebih ke menunda aja, bukan mencegah. Jadi kalau untuk sementara saya aja. Sementara, karena itu lagi kembali ke pasien masing-masing ya. Saya nggak bisa sih menyamaratakan semuanya pasien kayak satu dengan yang lainnya, karena kan rongga mulutnya beda-beda. Karena kalau bau mulut itu nggak cuma dari gosok gigi, karang gigi, jadi dia masih ada karena gigi berlubang juga menyebabkan bau mulut, sisa akar juga menyebabkan bau mulut. Jadi masing-masing orang kan rongga mulutnya beda-beda ya. Ada yang karang gigi sama sisa akar, jadi itu juga harus dibersihkan, harus dicabut. Jadi kalau cuma pakai permen silitol atau permen mint kayak gitu cuma menunda aja sih. Tetap akan bau mulut seiring berjalannya waktu. Atau memang sudah bau mulut tapi cuma dicegah dengan itu aja kan nggak cukup. Gitu ya. Paling cuma sementara aja. Iya. Dan nanti akhirnya ya bau lagi. Ya tetap lagi. Karena ini kan masih nempel ya di dalamnya. Iya. Oke, selain sikat gigi mungkin ada yang mungkin dianjurkan dari dokter untuk menghilangkan bau mulut ya. Seperti obat kumur itu gimana itu? Kalau obat kumur boleh, karena obat kumur kan sekarang banyak jenisnya ya, banyak mereknya. Kalau memang setelah gosok gigi mau pakai obat kumur boleh aja, sah-sah aja. Cuma memang beberapa orang ada yang alergi aja tentang obat kumur, ada yang nggak bisa dia yang ada rasa mintnya nggak bisa, atau yang pedas ya kan? Iya, yang agak pedas nggak bisa, karena beberapa pasien juga saya nggak cocok sama ini dok, saya nggak cocok sama ini. Jadi
saya kembalikan ke pasien lagi. Kalau misalkan mau pakai boleh, enggak juga boleh. Yang penting caranya aja yang benar gosok giginya. Baik, untuk pendengar yang mungkin ingin bergabung bersama kami di sini di Persatuan Revisi Singaraja, silakan di Klinik Angkasa. Mungkin ingin bertanya-tanya, sharing pada dokter kita, silakan di 0362246644 atau melalui via WhatsApp juga bisa di 0811399990. Baik, dokter, sambil menunggu mungkin pendengar ingin bertanya ya tentang topik yang kita bahas di pagi hari ini, siang hari ini. Mungkin ini ya, mungkin agak ada sedikit ajuan pertanyaan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan umum yang terjadi ya. Mungkin saya sering lupa sikat gigi sebelum tidur. Apa dampaknya terhadap bau mulut dan gimana cara mengatasinya kalau sudah terlanjur lupa? Terlanjur lupa, oke. Kalau terlanjur lupa memang harus diingatkan ya. Diingatkan iya, ya. Kembali ke diri sendiri. Kalau memang mau pasti ingat. Iya kan. Ya, terus untuk kalau nggak gosok gigi lupa udah terlanjur tidur, ya efeknya ya nanti kuman-kumannya nempel. Jadi kan kita kuman-kuman itu seperti sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan, iya. Jadi kan sebelum itu kita nggak tahu ya kita habis makan apa. Misalnya makan coklat lengket, makan nasinya lengket. Nah, itu juga bisa nyebabin bau mulut, bisa nyebabin karang gigi. Kenapa? Karena makanan kalau lama dalam mulut kan dia akan asam ya. Nah, asam itu yang membentuk nanti karang gigi. Efeknya sih mungkin memang nggak sekarang, nggak sehari 2 hari, tapi kedepannya setahun, 2 tahun bisa menyebabkan gigi berlubang, nyeri, ngilu. Itu biasanya proses untuk ininya gitu. itu bau mulutnya itu berapa hari, dokter? Setelah kita misalkan habis mengkonsumsi coklat misalkan ya. Itu kalau untuk ininya bakteri yang nempel itu berapa hari untuk menyebabkan bau mulut? Kalau tergantung tingkat keasaman mulutnya sih. Setiap orang beda-beda. Oh, beda-beda ya? Iya, beda-beda. Jadi kalau maksudnya asam mulut gimana nih ininya? Kalau kita kan ada air liurnya kan. Iya. Nah, air liur tuh beberapa orang ada yang tingkat keasamannya tinggi, ada yang rendah, ada yang normal. Jadi semakin asam air liurnya, semakin cepat pembentukan karang giginya. Gitu. Biasanya kadang orang-orang pasien-pasien gitu dah, misalkan sebelum 6 bulan karang giginya udah banyak, pasti ngeluhnya kok cepet banget ya dok, padahal baru kayaknya belum 6 bulan saya udah bersihin karang tapi kok ada lagi ya. Nah gitu, biasanya sih saya tekankan ke sana. Memang beberapa orang ada yang kandungan asam air liurnya lebih tinggi, jadi dia akan pembentukan karang giginya lebih cepat daripada orang yang lain gitu. Kalau misalkan giginya kadarnya kurang tinggi berarti agak lama ya ininya. Agak lama. Cuma balik lagi tergantung kondisi mulutnya. Siapa tahu memang dia yang kandungan asamnya lebih rendah, kondisi mulutnya lebih kotor. Jadi ya cepat atau lambatnya ya memang karena kotornya. Karena kotornya iya. Mungkin ya. Oke, sepertinya sudah ada yang masuk, dokter. Kita langsung terima aja. Iya. Halo, selamat siang Klinik Angkasa. Selamat siang dengan RRI Singaraja, nggih? Iya, betul. Nah, gini, saya mau tanya terkait kalau kami kan dari Undiksa ada harus Oke. Halo? Ya, halo. Iya. Oke, sepertinya salah ini ya. Oke, dokter, kadang-kadang kan mungkin saya sendiri ya ngerasa mulut saya kering ya. Mungkin apakah mulut kering itu bisa menyebabkan bau mulut, dokter? Kalau mulut kering bisa juga. Cuma biasanya kalau mulut kering yang tadi disarankan untuk makan permen xilitol dulu. Jadi dia lebih membantu untuk merangsang air liur lebih banyak. Tapi memang banyak sih orang-orang yang ngeluh mulutnya kering terus jadi bau mulut, memang banyak. Cuma untuk pencegahannya itu kembali lagi untuk ngunyah permen xilitol itu dulu. Cuma kalau memang itu tidak efektif ya harus cek lagi ke dokter gigi apa ada penyebab lainnya. Kita kan harus ngecek dalam rongga mulutnya ada apa aja. Apakah ada gigi lubang, apa ada sisa akar. Jadi biasanya sih kita selalu sarankan untuk ngecek 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Oke, dokter, satu lagi nih mungkin apakah ada penyebab bau mulut ini mungkin disebabkan karena ada jenis-jenis penyakit lainnya, mungkin apa lambung atau apa? Apakah itu bisa menyebabkan bau mulut juga?
yang Bisa aja sih, bisa aja ya mungkin kalau penyakit beberapa. lain ya. Oke. Cuma kalau untuk penyakit pencernaan sih eh, memang lambung aja sih yang Lambung saya aja ya? tahu. Untuk penyakit tenggorokan lain kalau misalnya kayak sariawan, Radang, panas seperti itu. dalam gitu nggak sampai bau mulut sih. Nggak sampai bau mulut ya. Karena lebih ke susah nelen aja mereka. Kalau untuk radang ya, iya sama radang. tenggorokan. Oke, mungkin bisa diceritakan, Dok, mungkin ada kasus-kasus yang punya efek atau dampak yang terlalu besar ya untuk bau mulut ini ya. Mungkin sempat ada konsultasi ke dokter. Biasanya sih kalau pasien-pasien saya ada yang tua, ada yang muda. Biasanya sih memang di atas umur 40 ya, 40 ke atas datang tidak dengan keluhan bau mulut sih, cuma memang dengan keluhan gigi sakit, entah gigi lubang, sisa akar. Nah dari sana kita kadang kan kita periksa nih, terus baru dari sana dia bilang gigi saya lubang dok, tapi sakit banget gitu, minta tolong dicek, soalnya kadang-kadang saya ngerasa juga saya bau mulut gitu. Nah setelah saya cek memang beberapa memang giginya memang ada yang berlubang, ada sisa akar yang perlu dicabut, kemudian ada karang giginya. Memang kalau kebanyakan pasien kan datang memang di saat sakit ya. Iya, ya, di saat sakit. Kalau udah ngerasa kayaknya, sakit nggak sembuh-sembuh, udah langsung ke dokter. Kayaknya emang di seluruh dunia kayak gitu deh. Seluruh dunia ya. Jadi kita pun juga Waduh. kalau sakit baru ke dokter kan, Iya, entah iya. di dokter Kalau umum, kita dokter ngomongin gigi spesialis. agak ngilu kali ya. Apalagi kalau Iya. kita ngebayangin ingat waktu sakit gigi begitu, apalagi kalau gigi depan sakit, waduh luar biasa sakitnya minta ampun ya. Oke, terus gimana? Terus Lanjut. jadinya kan sakitnya yang kanan sakit, yang kiri sakit, jadi semuanya sakit. Makanya saya kasih tahu pasien untuk cek rutin. Jadi memang saya bilang sama pasien bau mulutnya juga bisa karena yang pertama karang giginya, Karang gigi, oke. yang kedua kebetulan ada gigi berlubang. Gigi berlubang kan juga memicu untuk bau mulut. Bau mulut, ya. Karena kenapa? Karena di gigi berlubang itu nyangkut makanan. Iya sih. Makanan yang kita nggak tahu itu makanan udah kemarin, udah makanan hari ini atau 2 hari yang lalu, terus busuk. Terus akhirnya nyebabin infeksi, gusinya bengkak. Nah jadi mulai sakit kan, mulai terasa kayak cenut, udah nggak bisa makan. Kemudian dia makan pindah ke sisi satunya, dia nggak tahu ternyata ada sisa akar. Sisa akar juga bisa menyebabkan bau mulut. Kenapa? Karena dia sama 11-12 sama gigi lubang. Walaupun dia sudah habis, tapi kan makanan itu tetap nyangkut ke sana. Kemudian dia coba makan pakai kiri, jadi kanan kiri sakit, nggak bisa ngunyah. Makanya dia ke dokter. Nah di sana saya mulai kasih tahu, saya mulai kasih treatment yang bisa saya kerjakan. Kemudian beliau datang lagi sudah mendingan. Iya, sudah mendingan. Jadi memang treatmentnya sih ada yang perlu 1 kali, ada yang perlu perawatan dulu. Tergantung kasusnya sebenarnya. Kalau berat memang treatment butuhnya. Iya betul, karena beberapa kasus memang sudah terjadi dan mau tidak mau ya memang harus dilakukan perawatan 2-3 kali untuk datang. Karena itu termasuk kasus yang sudah lumayan berat. Jadi kalau itu akan ditunda lagi bisa Malah jadi lebih berat lagi. Lebih berat lagi nantinya ya. Karena kalau sakit gigi itu kadang kalau sisa akar dibiarkan itu, pernah lihat orang gendongan ya. Gondok. Jadi gendongan itu dampak dari enggak gendongan sih, tapi dia mirip gendongan. Kayak kalau di sana bilang apa, babi bengkak apa. Nah, kayak gitu. Jadi Iya. kalau kebanyakan sih kasus kalau sisa akar itu kalau dibiarkan lama-lama dia kayak mulai abses namanya. Abses. Okay. Jadi kalau dibiarkan tuh dia akan bengkak. Kalau orang Bali bilang gendongan ya. Enggak gendongan, cuma dia mirip bengkaknya kayak gitu. Jadi lama-lama bernanah. Maksudnya di gusinya iya, atau betul, di gusinya bernanah. Jadi muka itu mulai asimetris. Asimetris itu maksudnya kanan kirinya udah mulai beda. Ya, jadi satunya yang sakit lebih bengkak. Biasanya di leher mereka. Kadang nggak jarang orang jadi sulit napas jadinya. Oh berarti semuanya itu penyebab dari ini ya, dari iya,
Bau mulut. Bau mulut Iya, ya. Oke. betul. Mulai kalau lama-lama ngeremetnya ke gusi ya kan? Betul. Akhirnya ke gusi terus ke Saraf ya. jadinya. Terus kalau untuk treatment nih, untuk kasus-kasus yang berat seperti dokter katakan tadi, untuk treatment awalnya itu disarankan seperti apa? Kalau pasien datang dengan keluhan sakit ya, kita harus cek dulu sakitnya itu seperti apa. Kita harus tahu dulu. Kemudian untuk treatment selanjutnya biasanya kita cek dulu. Kita ada beberapa tahap untuk ngecek biasanya kalau di praktek itu. Kemudian dari pengecekan itu baru kita bisa kasih tahu perawatannya. Kadang kalau dia masih ringan, kalau sisa akar kan memang sudah nggak bisa ditambal lagi ya. Namanya aja dia sisa akar. Jadi sisa akar harus dicabut berarti, dokter? Iya, betul. Cuma memang beberapa kasus kalau dia giginya masih sakit, artinya kan masih radang. Berarti double dong sakitnya ya? Iya, betul. Misahin akar, nyabut akar lagi, waduh. Terus tapi kalau misalkan masih radang, kita memang nggak sarankan untuk langsung cabut. Oh gitu. Iya, kenapa? Kalau kadang kan kalau radang itu jadi dia di bawah akar giginya itu ada nanah ya, infeksi namanya. Jadi kalau kita mau nyabut, kita harus bius di sana. Sedangkan kalau radang ada nanah, bius itu nggak akan masuk. Jadi bius itu kita nyuntik di bawah akarnya, harusnya semuanya kena kan, sampai akarnya kena ke bius. Jadi kalau misalkan radang, di bagian nanahnya tuh nggak ke bius. Berarti jadi dihalangi pinggirnya aja. di pinggirnya aja yang kena ya. Makanya selalu saya bilang kalau lagi radang memang nggak bisa dicabut dulu, harus hilang radang dulu, baru bisa. Baru bisa ya. Iya, jadi harus dengan tindakan pembersihan dulu, kuretase, terus kalau diperlukan dengan terapi antibiotik minum dulu. Biar Kalau nggak infeksi ya, betul, berkembang kemana-mana seperti itu. mungkin setelah 1 minggu atau 5-7 hari sudah mendingan, sudah nggak sakit, baru kita lakukan pencabutan. Itu tahap kedua ya, tahap Ya, kedua. Berarti memang harus Bapak nanti balik lagi ya kalau misalkan Betul. radangnya sudah selesai. Jangan nggak balik, Pak. Gitu. Betul. Jangan mentang-mentang giginya udah Nggak sembuh terus Bapak sakit, nggak balik ya, gitu. Ntar gitu. kalau giginya sakit jangan balik lagi ke sini ya, Pak. Gitu ya. Iya. Oke, dokter. Satu lagi nih mungkin ya pertanyaan yang mungkin secara umum ya untuk mencegah bau mulut yang disebabkan oleh mungkin kebiasaan ngerokok seperti itu ya. Kalau ngerokok itu biasanya kan seperti pengalaman teman saya dan saya sendiri juga mengalami seperti itu. Biasanya kerak-kerak itu selalu menempel ya, yang bikin kita agak-agak risih gitu. Apalagi kalau setelah makan kayaknya seperti orang Bali bilang kan ada seletan gitu kan. Kayaknya seletannya udah hilang nih, daging biasanya kan ayam cicit tuh suka nempel di gigi. Udah hilang sebenarnya, tapi kok masih ada yang mengganggu ya di lidah, biasanya berasa gitu ya. Itu gimana, dokter? Mungkin ada solusi khusus? Kita sebutnya itu plak ya. Plak. Plak. Ya, oke. Jadi memang kalau plak gigi itu lebih banyak pada laki-laki sih biasanya. Cuma nggak menutup kemungkinan wanita ada. Wanita juga ada. Tergantung ya? kebiasaannya. Saya selalu nanya ngerokok nggak atau nggak minum alkohol, suka ngopi. Biasanya itu yang paling tebal untuk plaknya itu ngopi, ngeteh, sama ngerokok. Dengar ya? Ngopi, ngeteh, ngerokok, nge-vape sama ngeteh aja. juga ada ya, ngeteh. Iya, Ya? ngeteh. Waduh. Biasanya kan di bagian dalam giginya itu dia coklat-coklat. Ya. Bahkan ada yang sampai hitam. Jadi itu kadang pasien ngerasa kayak kok rasanya kasar ya, Dok. Nah, itu dia rasanya kasar. Ini rasanya apakah ada kasar. apa gitu kan? Di lidah tuh kalau dirasain tuh kayak kasar. Padahal saya udah gosok gigi kok nggak mau hilang gitu kan. Apa ada obat pemutihnya atau apa? Biasa kan kalau pasien nanya kayak gitu. Kalau saya sih bilangnya harus bersihin karang, karena nanti pas bersihin karang kita bersihin plaknya juga. Itu gimana? Kira-kira sakit nggak kalau bersihin karang? Kalau bersihin karang ngilu aja sih dikit. Oh, ngilu aja. Kayak kita potong gigi gitu ya, tatah gitu nggak sampai gitu sih. Oh, nggak ya gitu. cuma kadang kayak beberapa pasien ngerasa di kupingnya aja ngilu sama suara alatnya. Iya, ngebayangin aja udah ngilu gitu. Soalnya kalau nggak dengan bersihin karang itu kan kita pakai alat scaler namanya. Cuma itu sih yang bisa bersihin plak. Soalnya kalau nunggu rontok sendiri sih nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak Apakah bisa. pakai cairan begitu biar ini?
nggak ada Tapi prosesnya sih. langsung dihilangkan atau butuh berapa hari begitu? Langsung dihilangkan. Oh bisa langsung Bisa. dihilangkan begitu ya? Oke. Jadi nanti kalau bersihin karang kan nggak cuma karangnya aja dibersihkan. Jadi kalau misalkan dia ada stain, plak kayak gitu, yang hitam-hitam, yang coklat-coklat itu bisa dihilangkan. Bisa Jadi dihilangkan. nanti pulang-pulang putih lagi. Putih lagi, bersih. wow. Tambah pede lagi nih. Ya, gitu tambah pede jadinya. lagi. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin memberikan solusi ya khusus bagi yang paduan khusus kepada untuk orang tua, untuk anak-anak, terutama bagaimana cara mengajarkan mereka. Ini kayaknya udah kita bahas tadi ya. Nah, selanjutnya memberikan rekomendasi makanan dan minuman mungkin yang sehat. Yang sehat ya pasti 4 sehat 5 sempurna ya. Nah. Sisanya kalau sayur-sayuran kan tergantung masing-masing orang sukanya apa. Tapi kalau yang penting ya memang 4 sehat 5 sempurna. Kalau sisanya kayak cemilan, mau makan coklat, mau makan es krim atau minuman soda, semuanya ya secukupnya aja. Cukupnya aja. Apapun yang berlebihan kan pasti nggak baik ya. Kalau misalkan susu boleh, kadang kan pasien nanya, saya perlu kalsium nggak dok, perlu tambahan vitamin nggak untuk gigi, atau ada vitamin atau untuk penguat gigi gitu biasanya kalau pasien nanya. Kalau saya sih tergantung kebutuhannya aja. Kadang-kadang juga kita ini ya lupa kadang-kadang. Lupa. Di saat kita sudah kumpul-kumpul bareng keluarga, apalagi yang namanya hajatan ya kan, waduh tuh enak tuh kan. Makan. Makan gitu Cuma kan. memang harus dikontrol aja. Misalnya hari ini kayaknya makannya udah banyak, kalorinya udah banyak. Ya besok nggak usah terlalu banyak, atau enggak malam nggak usah Biasanya terlalu makan-makanan banyak. santan itu gimana dok? Mempengaruhi nggak Dok, untuk bau mulut? Kalau santan enggak sih, Enggak ya? mungkin kalau berlebihan aja ya. Berlebihan ya. Mungkin lama-lama mungkin jadi radang kali ya. Radang Kalau ya. kalau lama-lama. Soalnya kalau radang itu biasanya kebanyakan pasien karena sakit gigi jadi radang tenggorokan, iya. Kadang pasien nanya, apa karena radang tenggorokan jadi sakit gigi dok? Kalau menurut pengalaman saya sih biasanya kalau orang sakit gigi terus jadi radang tenggorokan, iya, karena kan nggak enak makan, nggak bisa makan, dia nggak bisa mencerna makanan sebaik dia tidak sakit gigi. Kalau udah mulai sakit gigi tuh udah mulai makannya mungkin 2 kali gigit sudah ditelan, 2 kali digigit dari ditelan, terus minum apa aja nggak enak, itu biasanya sih. Jelas ya, makan apa aja pokoknya yang kita lihat enak, kita Jadi nggak konsumsi jadi nggak enak. enak. Apalagi kalau seperti yang dokter bilang punya sakit gigi di kanan, di kiri ya kan. Waduh, rasanya kayak gimana gitu. Iya, kadang pasien-pasien juga kan jadi bad mood, Iya. jadi bete katanya. Jadi larinya memang benar ya ke Larinya ke saraf kepala, ya, ke kepala ya sakit katanya. gigi. Ya. Walaupun obat itu kan hanya sementara sebenarnya. Nah, permen karet nih satu lagi nih. Itu kan mitos yang beredar tuh permen karet itu bisa menghilangkan bau mulut. Itu benar nggak sih? Seperti selain apa namanya yang tadi tuh? Permen karet karet yang yang biasa. tadi itu ya, seperti saya bilang tadi cuma mencegah aja. Mencegah aja. Berarti benar ya permen karet yang biasa, tapi bukan seperti apa tanpa menyebutkan ini ya Iya. brand. Kayak yang inisialnya HH ya. H. Itu Cuma kan permen karet kan dia beda-beda jenisnya. beda-beda, oke. Kalau yang memang disarankan dari dokternya yang mengandung min dan dia ada kadar xylitolnya memang cocok baru bisa. Jadi nggak sembarang permen karet. Nanti orang-orang permen karet ini boleh gitu biar nggak salah nanti ya. Biar nggak salah ya. Oke, untuk pendengar jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi. Kita break dulu ya dokter ya. Nah setelah komersial kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.
RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Baik, pendengar, kembali lagi bersama kami di Klinik Angkasa dan masih bersama saya Niko Arinata dan juga tamu spesial kita itu Dr. Gigi Komang Sinta Kusuma Yanti yang masih bersama kita untuk membahas topik yang biasa kita alami ya di kehidupan sehari-hari, yaitu mencegah bau mulut ya. Baik dokter, biasanya kalau kita habis makan sesuatu ya kan, seperti dokter bilang orang Bali mengatakan seletan begitu ya, seletan. Itu sebenarnya kalau kita seletan biasanya pada umumnya sih kita menggunakan tusuk gigi ya. Tusuk gigi itu dalam bentuk yang kayu ada, yang plastik juga ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah efektif menggunakan tusuk gigi kayu atau plastik itu dokter? Oke, kalau saya dokter gigi sih memang dari beberapa tahun lalu sudah tidak menyarankan ya untuk penggunaan tusuk gigi, baik tusuk gigi kayu maupun plastik, karena efeknya nanti kita kan nggak tahu dia kalau ngeluarin sisa makanan atau seletar itu secara hati-hati dan benar nggak. Kadang kan orang-orang biar cepet aja kan, jadi malah yang kena itu gusinya. Gusinya tanpa kena, disengaja ya. betul. Okay. Jadi luka dan iritasi. Iya, iya. Karena hampir memang banyak pasien yang datang dengan keluhan gusi bengkak. Karena kenapa? Setelah kita anamnesa ya memang dia setiap hari memang pakai tusuk gigi kayu. Jadi efeknya memang lama-lama iritasi, kemudian bengkak kemudian bernanah gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak bisa makan kan. Jadi kita sebagai dokter lebih nyaranin untuk pakai dental floss atau benang gigi. Mungkin bisa dijelaskan benang gigi itu seperti apa, tipisnya seperti apa? Benang gigi itu banyak sih dia mereknya ya. Sekarang udah banyak mereknya, udah banyak jenisnya. Memang kalau benang gigi itu ya seperti benang biasa. Jadi dia kalau yang zaman dulu memang dia ada tempatnya bulat gitu. Jadi kalau kita mau ngeluarin sisa makanan atau seletan, kita ambil seperlunya. Misalnya perlunya sepanjang jari telunjuk, kita potong aja segitu. Jadi kita masukkan ke sela-sela gigi pakai 2 tangan, masukkan sela-sela gigi, terus kita cungkil aja ke atas. Jadi langsung keluar. Waduh. Lebih aman. Lebih aman, memang sih lebih safety aman, ya. Iya, tapi lebih safety. kayaknya agak penggunaannya agak ruwet ya dokter ya. Iya, memang agak effort. Cuma
nggak ada efek sampingnya. Oh, nggak ada efek Nggak ada sampingnya. efek Ntar jangan-jangan sampingnya. takutnya kalau misalkan kita kan secara orang awam berpikir begitu kan, kalau kita menggunakan benang gitu kan untuk mengambil sisa makanan itu kadang-kadang takutnya benangnya sendiri yang nyangkut di gigi kita gitu. Bukan enggak ya. Enggak, benangnya memang Itu tipis sekali ya benang itu. tipis tapi nggak gampang putus, enggak. Dia lentur. Kalau dibilang kayak karet nggak juga sih, tapi memang bisa melar. Oh gitu. Iya, jadi kalau masuk tuh dia nggak sakit. Jadi kadang kan gigi itu rapet ya. Kalau misalkan pakai tusuk gigi kita harus nyungkil ke bawah. Iya. Lama-lama gusi itu kan turun. Iya, betul. Turun, jadi makin banyak makanan nyangkut sana. Kalau misalkan kita pakai benang gigi, kita masukinnya dari atas. Jadi pelan-pelan dia akan turun, nggak merusak struktur gigi, nggak merusak gusi. Jadi aman. Dan sekarang juga benang gigi udah banyak banget jenisnya. Udah beredar di pasaran benang gigi ini? Sudah. Cuma kalau untuk di kayak Indomaret gitu-gitu, saya kurang tahu sih sudah ada apa enggak. Cuma kalau di apotek sih Di apotek sudah ada, ada. sudah tersedia ya. Oke. Dia sekarang udah ada yang sticknya, udah ada yang pegangannya seperti tusuk gigi udah ada. Terus kalau mau yang dipotong sendiri juga udah ada. Udah ada ya. Nah, kalau pada saat kita memotong benangnya itu apa mudah putus atau gimana, Dok? Kalau jadi kan dia itu ada tempatnya nih, ada tempatnya. Dia kayak bukaan permen gitu loh, dibuka, terus dia di ujungnya sebelum kita tarik itu memang ada bagian besinya untuk motong. Jadi nggak kita motong pakai tangan gitu, enggak. Oh iya, berarti sudah otomatis ya, langsung seperti main selotip begitulah ya. Betul, Terus langsung motong. betul, kayak gitu. Iya. Jadi gampang makanya. Berarti itu ya, mungkin karena sudah ini kali ya, tradisi budaya umum kali ya, kita menggunakan, apalagi di rumah makan, setiap kita makan di restoran atau apa sudah disediakan yang namanya tusuk gigi. Sebenarnya itu sih kalau ini memang tidak disarankan untuk menggunakan. Iya, tidak disarankan. Jadi kalau benang gitu kan kita bisa bawa sendiri aja dari rumah. Memang sih kalau mengubah kebiasaan itu sulit susah ya. Tapi selagi masih bisa dan masih mau, menurut saya bisa-bisa aja. Oke dokter, sekarang kita kan sudah berada di menit 50. Mungkin terakhir nih dokter ya, pesan-pesan penting yang mungkin dokter ingin sampaikan kepada pendengar kita di Pro 1 RRI Singaraja tentang pencegahan bau mulut. Kesimpulan dari moral lah, pesan untuk kita ke depannya. Silakan dong. Kalau dari saya memang mencegah bau mulut, mencegah gigi berlubang, apapun itu yang ada di dalam rongga mulut, kita memang setiap 6 bulan sekali harus ngecek ke dokter gigi. Mau ada masalah gigi pun atau tidak, karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Iya, kalau dari saya sih itu aja. Karena kalau sakit gigi tuh nggak enak ya. Jadi kalau saya sih lebih senang pasien yang datang dia pingin mencegah daripada mengobati. Jadi lebih kesannya lebih dia tuh aware gitu loh. Jadi ayo ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk mengecek. Misalnya 6 bulan ya, 6 bulan untuk mengecek ya. Minimal memang 6 bulan sekali ya, maksimal 1 tahun. Tapi kita selalu tekankan untuk kalau bisa 6 bulan sekali. Kalau nggak bisa banget baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke dokter, misalkan yang ada salah satu pendengar nih yang ingin konsultasi terlebih dahulu bersama dokter, mungkin dokter bisa memberikan alamat tempat konsultasinya di mana? Oke, untuk kebetulan sih saya praktek ya. Saya praktek mandiri. Untuk pagi sore saya ada dari Senin sampai Jumat. Kalau pagi, kalau sore saya dari hari Minggu sampai Jumat. Oke. Di Jalan Surapati nomor 145. Jalan Surapati nomor 145. Nah, itu pendengar, untuk Anda yang ingin berkonsultasi tentang gigi berlubang ataupun cara mencegah bau mulut, silakan ya. Anda bisa langsung konsultasi ke tempat dokter gigi Komang Santi Kusumayanti. Iya benar ya? Iya, betul. Oke. Jadi bisa langsung apapun jenis penyakit, asalkan jangan ini ya. Kalau misalkan mau pasang apa kawat gigi itu bisa nggak? Bisa. Oh bisa ya, langsung di sana ya. Baik pendengar, sekian obrolan kita di Klinik Angkasa untuk siang hari ini, dan terima kasih banyak atas atensinya, dan terima kasih saya ucapkan buat Ibu Dokter ya yang sudah hadir, meluangkan waktunya untuk hadir dan ngobrol-ngobrol bersama kami di sini ya.
Baik pendengar, jangan kemana-mana, tempatnya di jam 12 siang nanti kita akan sama-sama bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua